pada kolesterol yang disebabkan oleh keturunan itu seseorang bisa menimbulkan adanya benjolan di bawah kulit, itu tuh kayak di bawah mata, endapan kolesterol. Belakang kenceng nih atau enggak pusing nih habis makan daging segala macam gitu, itu ada kaitannya sama kolesterol kan, dibilangnya sih kayak gitu. Nah itu bener nggak klaimnya? Mitos. Pernah sih nemuin pasien sampai 500. Buset. Halo kawan-kawan pecinta podcast ngobrol bareng dokter. Kali ini kita balik lagi nih bersama saya Abi, ada Masih dokter, sama. partner saya dokter Eni. Apa kabar dok? Baik, sehat, Iya, alhamdulillah. sibuk nggak hari ini? Cukup. Enggak ya, makanya bisa ngisi podcastnya gitu. Cukup Oke. sibuk. Nah, di kali ini nih kita akan bahas seputar masalah kesehatan yang umum banget nih. Biasanya dikeluhin sama usia-usia parubaya gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, atau nggak kayak lansia gitu juga. Nah, tapi sekarang ini nih, entah itu di sosial media, di internet secara umum gitu udah banyak dikeluhkan oleh kelompok usia yang lebih muda gitu, kayak misalnya pekerja kantoran lah, sambahan sampai mahasiswa gitu-gitu juga ada. Nah, masalahnya hari ini adalah kolesterol gitu. Nah kan banyak nih masih yang awam seputar kolesterol nih ya, orang-orang kayak gitu masih banyak. Sebenarnya kolesterol itu apa sih? Dokter bisa jelasin nggak gitu? Oke, jadi kolesterol itu merupakan senyawa kimia atau berbentuknya seperti zat lilin yang memang sumbernya itu ada dua. Yang pertama memang ada di dalam tubuh, jadi hati itu bisa memproduksi si kolesterol. Jadi sebenarnya kita nggak makan makanan kolesterol itu secara alami udah gitu, ada, udah ada di tubuh kita gitu. Jadi yang kedua adalah dari makanan atau makanan-makanan yang mengandung tinggi kolesterol. Jadi sebenarnya kolesterol itu merupakan bukan zat esensial yang diperlukan tubuh gitu, karena memang secara alami sudah ada gitu. Kalau kecuali kayak misalnya kayak karbohidrat, protein, lemak kan memang harus kita konsumsi, memang tubuh memerlukannya. Sedangkan kolesterol itu bukan esensial bagi tubuh. Gitu. Walaupun begitu kan tubuh ngasihin kolesterol gitu. Betul. Sebenarnya kalau dihasilkan oleh tubuh itu pasti ada manfaat tertentunya juga kan. Nah itu manfaat tertentunya itu apa kalau dari si kolesterol itu? Jadi kolesterol itu dalam jumlah sedikit ya, tidak terlalu banyak atau tidak berlebihan apalagi sampai tinggi, memang ada manfaatnya bagi tubuh. Yang pertama adalah untuk untuk membran sel dan struktur sel. Jadi dia ada pembentukan sel. Di mana kalau misalnya sel itu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar atau perubahan suhu, nah dia memerlukan kolesterol gitu. Kemudian ada yang kedua untuk memproduksi hormon. Ada beberapa hormon yang diproduksi dari kolesterol. Contohnya ada hormon progesteron, estrogen, testosteron, sama hormon kortisol. Lalu ada juga untuk kolesterol yang ada di kulit, itu juga bisa diaktifkan dengan sinar matahari, nanti jadi vitamin D. Sama yang terakhir itu untuk asam empedu. Jadi kalau misalnya kolesterol itu si empedu itu kan mengeluarkan cairan empedu. Nah, itu tuh ada bantuan dari kolesterol, jadinya nanti untuk mencerna lemak yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Jadi secara umum sih pasti masih penting ya si kolesterol tetap itu. ada manfaatnya tapi dalam jumlah sedikit. Ya, dalam jumlah yang itulah wajar gitu. Yang kira-kira tubuh udah bisa memproduksi sendiri kok gitu. Jadi nggak usah tambah-tambahin dari mana-mana. Nggak usah, gitu iya benar. Kalau asupan yang udah berlebihan udah nggak perlu sebenarnya. Oke. Nah itu kan kalau misalnya kita mungkin dokter juga pernah dengar entah dari pasien atau enggak dari orang-orang di sosial media segala macam gitu, banyak yang mengkaitkan kolesterol itu dengan lemak gitu. Bisa dibilang sama atau gimana lah gitu. Nah itu emang bener kayak gitu, apa emang kolesterol itu sih identik sama lemak kah atau gimana gitu? Memang ada beberapa kolesterol itu sama lemak itu memiliki banyak kesamaan, tapi sebenarnya ini hal yang berbeda. Jadi memang ada kesamaannya adalah sama-sama tidak larut dalam air. Lemak nggak bisa larut, si kolesterol juga nggak bisa larut. Jadi kolesterol itu nggak bisa larut dalam darah. Dia harus ada bantuan dulu oleh protein yang disebut lipoprotein, barulah dia bisa beredar. Nah, lemak juga begitu. Tetapi perbedaannya itu ada bedanya, kayak misalnya dari sumbernya. Kayak kolesterol itu sumbernya dari hewani, dari makanan kayak sapi, ayam, kambing, pokoknya dari produk hewani dan turunannya kayak susu, keju. Sedangkan si lemak itu bisa dari nabati juga, bisa dari kayak minyak sayur, bisa dari hewani juga. Tapi kalau misalnya nabati itu tidak menghasilkan kolesterol, pokoknya hanya hewani aja. Jadi tok hewani aja gitu ya. Terus kemudian kalau si lemak itu merupakan cadangan energi yang nantinya
bisa kita pakai sewaktu-waktu kalau energi utama kita habis. Kalau kolesterol nggak bisa sebagai cadangan energi kita. Oke, jadi nggak bisa dibakar sama tubuh Nggak gitu bisa ya. dibakar tubuh untuk ngasilin energi, bener. Nah kalau gitu kan berkaca sama konteks yang akan kita bahas sekarang ya, kolesterol di usia muda itu, terutama di pegawai kantoran kayak gitu. Nah sebenarnya apa sih yang bikin jadi pemicu lah ibaratnya kayak gitu buat pekerja-pekerja usia muda ini punya kolesterol tinggi lah segala macam kayak gitu. Sebenarnya pemicu kolesterol tinggi pada kayak kaum milenial atau pekerja gitu, yang pertama pastinya karena kurang aktif bergerak. Kalau misalnya kurang aktif bergerak, itu bisa meningkatkan terjadinya peningkatan LDL. Kalau misalnya Nah, bahkan sorry, LDL itu apa? Oh ya, LDL itu lemak jahat. Oke. Jadi kolesterol itu ada dua, ada lemak jahat sama lemak baik. Si LDL ini dia ini dari hati, organ hati, dia nanti beredar ke organ-organ lainnya, ke pembuluh darah kayak gitu. Jadi dia bisa menyumbat-nyumbat nih pembuluh darah. Sedangkan si HDL ini lemak baik. Nah, dia yang nangkepin LDL untuk balikin lagi ke hati. Supaya nanti untuk dipecah gitu. Tapi balik lagi HDL tuh kan nggak bisa nangkepin semuanya LDL yang beredar gitu, kayak hanya beberapa aja. Lalu tadi tidak aktif bergerak, bahkan Indonesia tuh salah satu negara termalas jalan kaki di dunia ya dibanding. Ya udah ada surveinya Itu udah ada podcast kita juga ya sebelumnya kayak gitu. Lalu selain tidak aktif bergerak, kemudian pola makan yang pastinya pola makan yang buruk kayak contohnya makan tinggi kolesterol kayak gitu. Yang hewani-hewani Hewani tadi. Lalu ada juga bisa juga karena kebiasaan buruk juga kayak misalnya pola hidup yang tidak sehat. Contohnya kayak merokok. Kalau merokok kan bisa Oh gitu, bisa ada kolesterolnya. bisa karena kolesterol merokok itu bisa merusak si pembuluh darah. Jadi seseorang yang perokok itu biasanya pembuluh darahnya tuh udah nggak seelastis, udah nggak fleksibel gitu, udah nggak fleksibel. Ditambah lagi ada kolesterol yang makin kaku lagi kayak gitu. Lalu ada juga alkohol. Alkohol juga bisa meningkatkan LDL atau si lemak jahat. Nah itu semua, sama satu lagi obesitas. Biasanya memang sih nggak semua obesitas itu memiliki kolesterol tinggi, tapi biasanya kalau orang yang obesitas resikonya udah tinggi terhadap penyakit kolesterol, hipertensi maupun kardiovaskuler. Itu biasanya 4 tertinggi penyebab kolesterol tinggi pada pekerja kantoran. Tapi ada juga yang kolesterol tinggi didapatkan dari keluarga. Turunan gitu ya. Iya, namanya familial hiperkolesterolemia. Itu sih semuanya nggak harus pada kantoran, tapi semua bisa kena. Bahkan 1 dari 250 orang di Amerika itu kolesterolnya itu keturunan. Jadi kayak dia tinggi sejak muda gitu. Nah itu juga yang sebelumnya, yang selain keturunan itu juga berlaku buat semua orang ya. Kayak gitu, bukan hanya pegawai kantoran. Bukan hanya pegawai kantoran. Dia biasanya kolesterolnya tinggi banget, saking tingginya tuh bisa sampai 300, 400 gitu. Oke, nah itu kadar normalnya berapa tuh? Kan Kalau kolesterol total kurang dari 200, LDL kurang dari 100, kalau HDL lebih dari 50. Itu normalnya, tapi kalau udah di over 200 tadi itu ya. Biasanya pernah sih nemuin pasien sampai 500 Buset. kolesterolnya. Nah, Jadi itu itu udah familial. Dia biasanya keturunan. Nah kalau 500 gitu udah kayak gimana tuh bentuknya? Sebenarnya dia, nah ini kolesterol itu 10% orang tuh baru menyadari dia tuh hiperkolesterol familial. Jadi rata-rata dia udah datang udah dalam keadaan severe gitu. Parah gitu. Cuma kalau ini kebetulan pasien medical check up tahunan karena kan pekerja kantoran kan. Jadi kelihatan hasilnya, rekapannya ya penanganannya hampir sama dengan kolesterol pada umumnya. Kalau misalnya mau tinggi segitu juga tetap harus diobatin sama-sama aja. Oke. Nah kalau udah tinggi itu kolesterol ada akibatnya nggak sih buat kesehatan gitu? Karena orang tahu kayak lemak kayak gitu-gitu aja. Nah itu kalau kolesterol tuh apa sebenarnya akibatnya? Oke, kalau kolesterol itu balik lagi kayak misalnya LDL tinggi masuk ke pembuluh darah, dia bisa menyumbat, kemudian mengendap, lama-lama keras, lama-lama bisa penyumbatan total. Nah, kalau misalnya penyumbatan totalnya itu ke jantung, ya dia bisa serangan jantung. Begitu juga kalau dia menyumbat ke otak, pembuluh darah otak, ya bisa stroke. Betul. Sama itu juga kalau misalnya di empedunya itu terlalu banyak kolesterol, dia akan membentuk kristal. Kristal nanti dia akan mengeras, akhirnya jadi batu empedu. Sama
Kalau misalnya kolesterol itu kan untuk aliran darah itu kan bisa ke seluruh tubuh ya, salah satunya ke kaki. Nah, kalau misalnya udah banyak endapan kolesterol, nanti bisa pembuluh darah ke kakinya itu berkurang. Jadilah penyakit arteri perifer. Oh, jadi dampaknya parah banget itu ya dari atas ke bawah gitu. Hubungannya ke Mm-mm. pembuluh darah lah, jantung, bahkan sampai ke Mm-mm. otak, stroke itu Betul, tadi ya gitu. betul. Masalahnya kan pemicunya kayak remeh gitu doang, kayak gaya hidup yang nggak sehat Mm-mm. lah segala macam gitu. Mungkin di luar si keturunannya itu Iya, ya. tanpa disadari gitu. Nah terus kalau ngomongin kolesterol kan banyak ibaratnya omongan-omongan yang beredar dari masyarakat, entah itu mitos atau fakta gitu ya. Bener atau salahnya kan kita akan konfirmasi di sini nih. Nah, yang pertama itu kurus nih kan, kolesterol identik sama orang-orang yang gemuk gitu kan. Bisa dibilang kayak gitu, orang-orang kebanyakan gitu. Nah ini kalau misalnya orang yang kurus emang nggak bisa kolesterol tinggi atau gimana gitu? Bisa, bisa karena Bisa. bisa. Jadi meskipun orang yang gemuk itu memiliki jaringan lemak yang lebih banyak, orang kurus jaringan lemaknya sedikit, tetapi kan balik lagi kolesterol itu kan tingginya di dalam darah Oke, nggak gitu. kelihatan Jadi di iya ukuran tubuh betul. berarti ya. Ditambah lagi kalau memang dia familial hiperkolesterolemia atau kolesterol yang didapat dari keluarga, misalnya badannya kurus tapi memang turunannya udah Oh, iya, iya. kolesterol gitu ya, tetap bisa tinggi. Jadi tidak dipengaruhi oleh berat badan kurusnya dia. Oke. Nah, terus kan ada yang bilang kalau misalnya kolesterol itu bisa diturunin sama diet atau olahraga gitu. Nggak usah minum obat lah, kayak gitu, diet sama olahraga yang bener aja. Nah, itu bener nggak? Beberapa orang memang banyak yang melakukan pola hidup sehat sama diet itu dapat turun kolesterol. Memang dia misalnya kolesterolnya normal nih, nggak minum obat gitu. Tetapi memang ada beberapa kondisi seseorang membutuhkan obat, Obat. meskipun di samping diet sama olahraga ya. Contohnya kayak misalnya seseorang yang memiliki riwayat penyakit jantung, kemudian seseorang dengan diabetes mellitus, kemudian seseorang dengan memiliki riwayat keluarganya itu yang udah banyak kayak penyakit jantung koroner, hipertensi dan lain-lain, itu sebaiknya minum gitu. Oke. Kalau tinggi apalagi udah ada keturunannya kayak gitu. Kalau tinggi ya berarti. Kayak misalnya dia udah familial itu kalau udah turunan ya minum gitu. Sebaiknya minum aja. Betul. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman atau enggak orang tua teman-teman gitu punya riwayat kayak hipertensi atau enggak penyakit jantungnya yang hubungannya dengan hal-hal itulah, sebaiknya diperiksa aja kalau misalnya kolesterol tinggi, minum obat maksudnya. Minum obat. Oke. Nah terus kan kita tadi belum sempat bahas soal gejala kolesterol nih. Nah terus ada yang bilang kalau misalnya, aduh leher belakang kenceng nih atau enggak pusing nih habis makan daging segala macam gitu-gitu, ada kaitannya sama kolesterol kan? Dibilangnya sih kayak gitu. Nah itu bener nggak klaimnya? Mitos. Mitos aja. Jadi sebenarnya kolesterol itu tidak ada gejalanya. Oh gitu, nggak ada Iya. gejala sama sekali, jadi kita murni nggak tahu gitu Nah kalau tinggi. iya itu yang disebut diam-diam menghanyutkan. Jadi Oke. memang dia itu tidak ada gejalanya. Kalaupun ada, biasanya itu kayak cuman ini loh. Pada kolesterol yang disebabkan oleh keturunan itu seseorang bisa menimbulkan adanya benjolan di bawah kulit. Itu tuh kayak di bawah mata, endapan kolesterol. Pernah gak sih lihat orang yang benjol kuning-kuning? Kuning-kuning di Kuning bawah di kantung sini, mata iya, gitu. di pokoknya kayak benjolan gitu kuning-kuning. Nah itu endapan kolesterol, itu biasa kolesterolnya udah tinggi gitu. Tapi cuma ada di orang-orang yang punya familial itu Iya, ya, familial keturunan itu itu. karena familial itu kan udah ada mutasi gen reseptor LDL itu, jadi kayak memang sudah beda gitu dibanding orang yang memang kolesterol tinggi tapi bukan karena familial Iya, gitu, keturunan. tapi di luar faktor keturunan yang murni nggak kedeteksi gitu ya. Nggak ada, kecuali ya itu balik lagi, kecuali sampai seseorang itu sudah mengalami serangan jantung, angina, Oke. atau stroke, atau ya itu karena kolesterol. Mungkin bisa dilihat kayak misalnya penyakit arteri perifer atau batu empedu. Ya, itu kan punya gejalanya masing-masing, kayak misalnya angina, nyeri dada, Oh. stroke itu lemas paruh badan, yang kayak gitu. Nah itu kalau diiringi sama penyakit ya. Betul. Oke. Nah itu kan mitos sama faktanya. Berarti banyak banget yang harus diwaspadai kalau gitu dong. Terutama yang punya familial itu ya. Nah terus kalau ada tips nanti buat nurunin kolesterol gitu ya buat kita lah kerja kantoran ini gitu kan, kita nggak tahu, kita nggak pernah periksa, nggak pernah apalagi juga nggak pernah medical check up gitu kan. Itu gimana tuh
kan kita juga nggak punya banyak waktu kayak misalnya buat olahraga, buat segala macam, buat cara-cara nurunin kolesterol yang lain tuh kita nggak punya waktu juga gitu. Nah itu Nggak punya waktu untuk nurunin kolesterol ya, tapi iya, takut. tapi takut gitu kan, emang munafik sih, tapi ya udahlah gimana, ada caranya kayak gitu. Oke. Yang pertama pastinya harus ubah pola makannya ya. Yang pertama harus ganti tadi kan kolesterol itu kan sumbernya itu dari lemak hewani kayak misalnya sapi atau kulit ayam, kemudian kambing, ada juga dari udang, dari telur, tapi yang kuning telurnya, terus ada cumi-cumi, kemudian dari susu full fat, dari keju, tapi kayak beberapa jenis keju, nggak semua keju kolesterolnya tinggi kayak gitu. Nah itu dikurangi ya. Nah itu dikurangi. Masalahnya itu kan makanan yang dikonsumsi sehari-hari banget gitu. Iya, tapi sebenarnya nggak terlalu ini sih. Kayak misalnya seafood nih kan orang suka nih, tapi nggak semua seafood tuh kolesterolnya tinggi sih. Sebenarnya kayak udang kepiting aja. tuh nggak terlalu tinggi. Oh, cuma udang cumi. Udang tuh tinggi, Oh. cumi tinggi. Yang nggak terlalu tinggi kepiting, lobster, tapi Ikan balik nggak lagi. ya? Ikan justru bagus. Kemudian bisa juga makanan-makanan yang mengandung lemak sehat kayak alpukat, minyak zaitun, yang kayak gitu. Selain itu juga kita harus perbanyak makan serat, karena serat itu bisa menurunkan si LDL sama menurunkan penyerapan kolesterol di usus. Jadinya kolesterol di dalam darahnya akan turun. Contoh serat pasti udah tahu ya, kayak buah, sayur-sayuran. Oat juga ya benar. Oat, gandum juga. Terus juga makanan yang manis, asin sebaiknya dikurangin. Oke. Dan juga makanan yang mengandung lemak trans sama lemak jenuh, kayak misalnya makanan yang digoreng, makanan yang diproses, cepat saji, atau makanan yang di frozen food kayak gitu-gitu, itu harus dibatasin. Sama yang pastinya harus hindari merokok dan konsumsi alkohol dan kelola stres gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya ada yang masih batu gitu, gue pengen gaya hidup gue nggak usah dibatas-batasin lah, masih pengen makan enak gitu, makan macem-macem gitu, akhirnya dia ya udahlah minum obat aja gitu. Nah itu gimana tuh orang-orang yang kayak gitu gimana? Ya, memang kalau misalnya kadar kolesterol yang sudah tinggi itu disarankan untuk minum obat golongan statin untuk nurunin kolesterol. Tetapi kalau misalnya dia cuma minum obat tapi gaya hidupnya masih sama-sama aja, nggak dijaga makanannya, ya akan jadi percuma karena nantinya kolesterolnya juga nggak, maksudnya si obat itu juga tidak secara efektif langsung nurunin kolesterol meskipun makan kita gimana pun gitu kan. Jadi tetap harus dijaga makannya. Oke. Gitu. Nah kalau terakhir nih ada kayak tips-tips gitu nggak sih, wejangan nih buat pegawai kantoran biar kolesterolnya nggak tinggi gitu, nggak melonjak gitu. Nah perlu nggak sih sampai kita cek rutin kolesterol kayak gitu? Tipsnya sih sebenarnya hampir sama dengan penanganan untuk nurunin kolesterol tadi, kayak olahraga juga, kemudian sebisa mungkin aktif secara fisik, nggak ngerokok, alkohol, sama jaga makanan. Kalau misalnya untuk medical check up atau cek kolesterol, sebaiknya memang dianjurkan untuk rutin, setidaknya ya setahun sekali untuk cek kolesterol gitu. Oke, kecuali misalnya kalau dia punya keturunan gitu-gitu mungkin lebih kalau ini ya. keturunan harus lebih rutin lagi, apalagi misalnya seseorang itu udah punya penyakit jantung gitu, wah itu harus sudah lebih rutin lagi. Iya, kayak berapa? 2-3 bulan gitu mungkin. Biasanya ada rekapannya sih dari dokternya, dianjurkan setidaknya 2-3 bulan sekali untuk datang untuk cek lab gitu. Jadi mesti perlu dicek ya. Kalau misalnya nggak punya risiko sama sekali gitu, tetap dicek aja gitu. Iya, tapi kalau menurut CDC sih memang 4-6 tahun sekali, cuma Kelamaan rasanya ya. Kelamaan ya. Kalau misalnya masa nunggu 5 tahun sekali cek kolesterol, kalau memang bisa dilakukan annually tahunan gitu ya lebih bagus, tidaknya setahun sekali deh gitu. Oke, setahun sekali aja gitu. Nah, bagi teman-teman nih pegawai kantoran yang mungkin kepikiran pengen cek kolesterol nggak ya gitu-gitu. Nah kebetulan SehatQ lagi ada kayak office to office kayak gitulah, kayak program. Siapa tahu nanti kita nih bakal datang ke kantor kalian gitu. Nah untuk informasi seputar program SehatQ-nya ini, yang office to office ini, kalian bisa lihat di Instagram kita ya, sehatq_id gitu, buat ngecek informasi. Siapa tahu lagi mampir nih ke kantor kalian nih dan ada booth cek kolesterol gratis. Jadi kalian bisa cek deh tuh, ngeliat hasilnya, apakah 200, dari di atas 200, dari bawah 200, nanti kalian bisa ambil tindakan selanjutnya ya, sesuai dengan hasil cek kolesterolnya itu. Terima kasih ya Dokter Eni atas penjelasan menarik hari ini seputar kolesterol. Semoga yang mendengarkan ya, kalau ada yang mendengarkan
ilmunya berguna bagi kita semua Ya, dan amin, dijalani tidak amin. setengah-setengah karena ini berbahaya ya. Berbahaya. Silent killer. Tuh. Oke, nah bagi teman-teman yang punya pertanyaan lain gitu, nggak hanya kolesterol aja, seputar kesehatan dan mungkin malu masih berobat langsung ke dokter atau nggak ke dokter spesialis. Nah kalian bisa manfaatkan fitur chat dokter aja ya di website SehatQ atau enggak di download lewat aplikasi SehatQ di Google Play dan Apple App Store gitu. Nah dari situ kalian bisa pilih aja fitur chat dokternya. Kemudian pilih deh dokternya sesuai kemauan kalian nih. Kita juga ada dokter spesialis loh, jadi kalian bisa langsung manfaatkan fitur tersebut gitu ya. Terima kasih ya dokter Eni. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.